Ini adalah hal yang memang jujur pernah saya alami. Jadi kalau ada yang mau membantah silahkan, tapi itu yang saya rasakan ya. Dan ternyata secara dia. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih setia menemani sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya, cara mengetahui ketika istri sudah pernah diduga pernah tidur dengan pria lain. Ini apa saja sih cara-cara yang harus kita tempuh, lalu hal apa saja yang perlu kita ketahui untuk menguatkan bahwa ada kemungkinan besar ya bahwa pasangan kita memang sudah tidak setia atau bahkan rela ditiduri pria lain. Nah, ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama ya, ini kita seakan memang ingin berbagi pengalaman bahwa ketika seseorang memang pernah ditiduri oleh pria lain, ini biasanya memang betul suka pergi secara diam-diam. Atau bahkan saya punya pengalaman pribadi bahwa itu terjadi di malam hari ya, dan ternyata secara diam-diam ia keluar rumah. Ini kan hal yang sangat tidak masuk di akal ya, ketika seseorang sudah memiliki pasangan lalu ia pergi keluar rumah, apalagi itu adalah waktunya malam. Jadi ketika memang sudah terjerat asmara memang biasanya tidak kenal waktu. Dan satu hal yang membuat saya sesak adalah karena pintu dikunci dari luar. Ini adalah hal yang memang jujur pernah saya alami. Jadi kalau ada yang mau membantah silahkan, tapi itu yang saya rasakan ya. Dan ternyata secara diam-diam itu saya ikuti dengan siapa dia pergi ya. Ini pengalaman yang saya dapatkan dalam hidup saya ya. Jadi kalau mau bantah silahkan bantah. Jadi kalau ketika ini hanya dianggap sebagai omongan belaka, hanya sekedar konten belaka, silahkan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah terjadi perubahan gaya bercinta. Nah, cuman di sini ada hal yang perlu kita ketahui sama-sama. Ternyata pada saat ia terlihat semangat, ia terlihat menggebu-gebu, ternyata apa yang ada dalam pikiran dia adalah bukan saya atau bukan pasangannya. Tapi ternyata secara diam-diam ia justru merasa dirinya berfantasi dengan pasangan selingkuhnya. Itu ketika terjadi peningkatan yang berlebihan ya, karena ada dua versi. Bisa jadi ia malas, bisa jadi ia memang berlebihan. Dan tujuannya juga ada hal lain lagi, yaitu untuk menutupi perselingkuhannya dengan pria lain. Ini yang harus kita pahami. Nah, berbeda dengan kita yang memang kehidupannya normal-normal saja, biasanya memang ada hal lain yang belum bisa disampaikan kepada pasangan atau takut disampaikan ke pasangan, itu akhirnya membawa pengaruh pada saat melakukan hubungan suami istri. Maka di sini komunikasi ini penting ya. Ketika yang kehidupannya memang normal-normal saja, tentunya ketika ia memang segan, malas, juga bisa memberikan alasan yang begitu lancar dan bisa diterima nalar. Ini yang kedua. Lalu hal ketiga ya, ternyata selama ini kita baru sadar bahwa mungkin ya bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita itu benar. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita pada saat melihat pasangan kita ternyata berselingkuh itu benar. Dan bahkan kita bisa tahu dari pelaku langsung ya, walaupun itu tidak semua, itu sulit ya. Bisa jadi karena kebetulan seseorang itu bercerita tentang hal-hal seperti itu ya, yang ciri-cirinya ia sampaikan kepada kita itu sama, namanya sama, alamatnya sama. Ternyata sudah begitu jauh ya hal yang terjadi pada kehidupan seseorang ketika memang itu adalah menggambarkan seseorang yang pernah tidur dengan pria lain. Ini berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya ya, karena ini kita mengutip sebagian besar dari pengalaman hidup ya, bukan dari kata orang ya. Yang keempat, kembali lagi bahwa kenapa kita mendapatkan sebuah pengakuan dari pria tersebut? Karena pria tersebut tidak tahu bahwa
kita ini pasangannya si dia. Pada akhirnya dia bercerita tentang sudah sejauh mana hubungan si dia dengan pasangan kita. Ini kita bisa korek secara luas. Dan jujur saya katakan bahwa memang pada saat itu saya tidak mengatakan bahwa saya adalah suaminya, tapi saya bilang saya adalah kakak kandungnya. Ya, ini hal yang terpaksa saya lakukan, karena tanpa saya lakukan itu saya tidak akan mengetahui secara pasti apakah ini hanya kabar burung atau memang fakta. Nah, namun untuk mendapatkan hal-hal atau menjalani hal-hal seperti itu adalah bukan hal yang mudah, karena kita harus menahan rasa sakit tapi mampu tersenyum. Ini kan hal yang sulit. Jadi artinya berpikir dingin di situasi yang panas itu tidak mudah, ya. Tapi memang kita bisa mencari fakta secara tepat dan akurat ketika kita mampu menjalani itu, ya. Lalu yang kelima adalah gampang marah. Jadi mungkin ketika seseorang ini melihat kita, pasangan kita melihat kita ini sudah tidak ada enaknya, dari pandangan sudah membosankan, dari perilaku sudah tidak mengenakan. Jadi hal-hal yang ada pada diri seseorang itu hanya emosi belaka, karena pandangannya sudah tidak nyaman. Perasaan dan situasi di rumahnya seakan-akan bagi neraka bagi seseorang yang sedang selingkuh, ya. Karena surganya hanya akan ditemukan pada saat ia ketemu selingkuhannya. Ini bedanya, ya. Kenapa dia gampang marah, ya? Karena juga adanya rasa cinta terhadap pasangan yang sudah terhalangi pada saat itu, terhalangi oleh pria lain, ya. Lalu kemudian yang keenam, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya pergoki pasangan saya, ya, ia pun pandai sekali beralasan walaupun itu sudah terbukti kepergok, pergi dengan seseorang, ya, di waktu-waktu yang memang tidak selazimnya ia pergi. Dan hal yang paling membuat saya sedih adalah dia pergi tanpa pamit atau secara diam-diam dan di waktu yang tidak selayaknya seseorang wanita yang sudah bersuami pergi dengan seorang pria yang bukan pasangan, apalagi waktu dan waktunya itu tidak masuk akal, ya, di malam hari. Lalu tentunya siapapun akan langsung berpikir, kalau nggak begituan ngapain lagi, kan seperti itu, ya. Ia pun pandai sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan walaupun sudah kepergok. Lalu kemudian yang ketujuh adalah penampilan banyak berubah betul, ya. Ini memang pada awalnya saya percaya saja pada saat ia pergian. Pada awalnya memang pamit, ya. Tapi kesininya karena dia merasa sudah tidak perlu lagi pamit karena cinta dari selingkuhan mungkin sudah mulai dirasakan, mulai tumbuh, maka sudah mulai cuek, akhirnya tidak berpamitan. Jadi perjalanannya seperti itu, ya. Lalu yang kedelapan adalah terjadi perbedaan aroma tubuh pada saat seseorang ini berselingkuh, ya. Entah itu dari aroma parfum, sabun, rokok, ya, bahkan bau-bau yang lain. Nah, ini adalah hal yang menunjukkan bisa jadi memang ia benar-benar sudah melakukan itu, ya. Nah, sahabat, itulah 8 hal yang tentunya bisa menjadikan bagaimana sih menciptakan keluarga atau rumah tangga yang jauh lebih baik. Agar terhindar dari itu semua, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Perbaiki komunikasi, perbaiki kesan-kesan emosional yang membuat pasangan kita semakin yakin bahwa kita adalah suami yang setia. Dan akhirnya saya yakin betul ketika kesetiaan yang didapat oleh istri, ketika istri yang baik tentunya akan membalas sebuah kesetiaan pula, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.